Woi, nggak ada sama sekali kawan, tinggal segitu. Waduh, waduh, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa YouTube dan kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, episode kali ini ada beat karburator ya. Ini tadi malam kesini beliau, cuman nggak bawa motor, beli sikring ya, beli sikring. Soalnya sikring itu nyunyut, katanya motornya mogok, tiba-tiba tuntut-tuntutan kayak gitu. Dan untuk motor ini sebenarnya saya belum tahu juga tapi ada beberapa permasalahan atau problemnya yang pasti gitu karena saya belum coba lihat untuk yang lainnya, cuman saya buka bagian depan mesin. Oke, kemarin malam atau tadi malam kemarin malam itu beliau kesini beli sikring, mau dibenerin juga untuk motornya. Saya bilang kalau saya mau istirahat dulu, besok aja pagi. Akhirnya pagi-pagi sekali hari ini dibawa ke tempat saya, dan saya tanya untuk kronologi motor ini gimana, dan ternyata memang gitu, udah nggak bisa sama sekali katanya gitu. Kalau kemarin malam itu tuntut kayak sekarang nggak bisa sama sekali ya. Oke, di sini saya menemukan ya kawan ya. Di sini saya menemukan setelah saya buka depan ini ada yang putus ya. Ini bagian selang gawe nyedot kawan. Kan kalau untuk yang karburator yang model-model sekarang yang karburator yang sekarang itu dia pakai membran ya kawan ya. Jadi kalau ada hisapnya. Jadi membran itu dihisap baru bensin keluar ya. Jadi kerannya itu keran otomatis, bukan keran manual ya. Intinya keran bahan bakar itu ada hisapan atau kompresi Nah, itu ada kompresi kevakuman, dihisap baru keran otomatisnya itu membuka dan bahan bakar akan turun menuju ke karburator. Kayak gitu ya untuk yang model-model karburator terbaru. Tapi sekarang kan sudah bikin injek semua dan karburator udah nggak ada yang keluar kalau menurut saya selama ini. Tadi yang baru-baru itu malah injek semua. Oke, di sini saya menemukan satu persoalan atau problem ini ya. Tapi kenapa kok sikringnya kemarin itu nyunyut Nah, saya periksa setelah dipasang nggak ada masalah apa-apa ya. Kemarin itu kalau nggak salah itu sikringnya cuma satu yang ganti ya. Ini saya lihat sih nggak apa-apa ya. Kayak video kemarin itu saya bikin itu bisa saja mas rumahnya gitu. Kalau memang ada short atau apa itu pasti putus ya. Sikring itu pasti putus. Tapi kalau ada nyunyut kayak gitu itu bisa saja sikringnya terlalu gede cuman nyunyut nggak bisa putus itu juga bisa Tapi kalau normal ya. Ini kok ada skep ya. Wah, ini masuk diambil atau gimana Wah, ini gimana aku nggak tahu. Kok ada skep ya. Ini ada dua kok diganti semua skepnya ya. Wes sudahlah, biarin. Aku nggak tahu untuk problem karena beliau juga nggak tahu orang mana ya. Beliau cuman di daerah saya cuman bekerja ya di daerah saya, kebetulan dia bekerja di daerah saya. Oke, dan saya menemukan ini, coba saya sambung dulu. Tapi gini kawan ya, ini kan motor saya belum pernah mengenali untuk karakter motor ini sama sekali karena belum pernah kesini ya. Jadi ada baiknya kita antisipasi aja sebagai mekanik, antisipasi aja kita cek olinya dulu ya. Siapa tahu gini ini sudah ketemu seandainya kita pasang udah hidup. Tapi kalau olinya habis pada waktu kita gas, kita macet pada waktu kita nangani tiba-tiba macet, itu masalah ya. Jadi paling penting saya itu ngecek oli ya kawan. Ini tak cek dulu untuk olinya, nanti takutnya
ada oli macet ya, repot. Oke, seperti biasa siapkan lap. Loh, nggak ada sama sekali. Tuh kawan, nggak ada sama sekali. Nah, wah. Ini panjang ini, panjang ini loh, pengen panjang. Cuculi sampai menisor. Waduh, nggak ada oli sama sekali kawan. Cuman segini. Wah. Oke. Nah, kalau kayak gini ya kawan yo, nanti kalau pada waktu kita gas tiba-tiba macet tuh, itu kita yang bisa jadi sasaran ya. Oke, sekarang coba saya tap dulu seberapa banyak atau nggak ada sama sekali. Woi, nggak ada sama sekali kawan, tinggal segitu. Waduh. Nah gini ya kawan, ya antisipasi ya kita ya, antisipasi ya sebagai mekanik. Nah, iki. Oke, saya isi dulu untuk olinya, baru nanti kita lanjutkan untuk pencarian problem permasalahan dari motor ini. Nggak ada ringnya, saya kasih ring ya. Ring ini, ring itu kawan, ring aluminium. Ada susah. Oke kawan, sudah tak isi oli ya. Wes, ini satu ya. Yang selanjutnya kita akan coba cek untuk bagian setrum ya. Kalau setrum gini wes cek aja sekalian businya kawan. Jadi kita lepas businya. Jadi biar tahu kondisi businya itu kayak gimana ya. Jadi jangan asal langsung setrum ada enggak gitu loh. Kalau setrum ada tapi businya keluar apinya mencar-mencar ya percuma. Kita nggak akan bisa hidup ya. Jadi 2 kali kerja ya kan. Nah kawan-kawan lihat sendiri ya, fisik dari penampakan si busi kayak gini loh ya, keraknya banyak sekali ya. Nah ya kan, kalau gini kan kita tahu kondisi busi ya kan. Kalau kita cek langsung di luar setrumnya gini ya sebenarnya bisa ya, langsung kita tempelkan atau kita dekatkan sama ground atau masa mesin ya bisa ya, ras gitu. Tapi kan nggak tahu kondisi busi. Kalau gini kan kita tahu kondisi busi, fisik penampakan fisiknya ya. Nah kayak gini, ini keraknya terlalu ngumpul ya. Sebenarnya kalau dibersihkan bisa saja, tapi kita terlalu lama ya. Oke, ini saya ganti dulu. Untuk capnya juga sekalian cek. Siapa tahu untuk baut sekurup yang ke kabel itu dia mengalami korosi, bisa jadi juga ya.
Oke, masih bagus. Kasih oli. Oke, sebentar, saya cek dulu untuk setrumnya ya. Ini saya taruh di mana ya biar nggak kena bahan bakar. Oke, di belakang saja kawan ya, di belakang. Ini mesin sini aja. Kalau memang ada percikan tak pindah dulu. Nah, oke, saya taruh di sini. Oke, gede ya. Oke, sama ini dengan punya Honda Karisma Supra X125. Oke, sudah terpasang dan kita lakukan pemasangan dulu pada selang yang bocor tadi atau putus. Nah, ini di sini yang saya temukan tadi ya pada waktu buka cover depan. Ini untuk sementara saja, nanti biar saya rapikan. Oke, saya tancap dulu lah, ini aja wis. Nanti saya rapikan ya kawan ya, iki wis tidak terlalu lama durasi video nih. Oke, saya tak pas nih ya, ben sip. Oke, coba kita lakukan. Oke, motornya keluar asap kawan ya.
Oke, yang pasti memang sebenarnya penyakitnya ya atau problem permasalahan itu ada di selang ini kalau menurut saya sih ya. Tapi kan antisipasinya kita oli ya, oli juga habis. Ini seandainya bisa hidup ya kawan. Entah bisa saja ya kawan. Sorry kok belibet ya. Ini dipakai agak lama ya atau agak jauh, mungkin macet ya motor ini. Soalnya oli tadi itu nggak ada sama sekali ya, tinggal sedikit tok itu. Jadi memang indikasi habisnya oli bisa juga terjadi karena asapnya keluar ya, ikut kebakar intinya. Jadi ada beberapa kemungkinan seal klep bocor itu bisa ya. Seal klep bocor itu bisa mengakibatkan pembakaran akhirnya bercampur sama oli mesin. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, pir shaker atau pir piston itu sudah lemah atau sudah waktunya kolter. Nah, itu bisa jadi, atau juga boringnya sudah baret. Kalau sering kehabisan oli biasanya boring itu akan baret ya, rata-rata piston juga akan mengalami keausan, juga baret juga. Oke. Dan yang pasti sudah hidup. Untuk permasalahan dia berasap untuk motornya nanti intinya itu saya akan coba kasih konfirmasi dulu lah kepada pemiliknya ya untuk masalah ngilangin asap ya. Oke, untuk penjelasan mogok dari motor ini itu karena selang yang putus. Lagi nih kawan, kalau selang putus kayak gitu ya, otomatis pada waktu kita ajak jalan motor itu akan terasa dut-dutan ya, karena ada kebocoran di kevakuman ya, kevakumannya itu bocor. Kalau manifold bocor ya, ini kan ada di manifold ya. Nah, ada di manifold. Kalau manifold bocor, otomatis kevakuman itu akan bocor juga ya. Jadi dut. Nah, itu seperti kronologi yang disampaikan oleh beliau yang punya motor itu kayak gitu, dut tiba-tiba mogok lah. Kalau sudah mogok nggak bisa di starter itu karena tampungan dalam bensin, tampungan dalam karburator itu sudah habis, dia sudah tidak ada, akhirnya mogok ya kan, karena kerannya itu sudah nutup. Oke, jadi penjelasannya singkat seperti itu ya. Itu yang mengakibatkan mogoknya motor ini, bukan pada sekring. Kalau sekring itu ada maksud lain. Kalau memang benar-benar ada yang short, pasti sekring bakal putus ya, putus terus sih pokoknya kayak gitu. Oke, pasti ada yang bertanya, Bang, kenapa kok bisa putus ya? Bisa putusnya karena untuk bagian selangnya ini kurang panjang kalau menurut saya ya. Karena pada waktu kita kena apa itu namanya kena lubang ya, intinya gitu ya. Kalau lubang itu kan dia mantul loh ya, mantul-mantul gini. Nah, ini akhirnya ketarik putus. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi ada baiknya kalau kita penggantian pada selang untuk bagian membran otomatisnya itu atau keran otomatis itu kita harus sesuaikan ya kawan ya. Oke, saya akan coba perlihatkan lah kenapa kok bisa kayak gitu ya. Nah, seperti ini kawan ya. Pada saat standar tengah saya turunkan ya, lah dia narik kawan ya. Nah, jika terjadi kayak gitu, itu pun cuman ringan ya, saya tekan tok ringan ya. Tapi kalau seandainya dia ada lubang yang agak dalam, jedok gitu ya, pasti putus. Ini pasti ketarik putus gini ya. Pada waktu kena lubang dus gini, itu mesin itu turun gini kawan, dus gitu. Jadi anjlok gini ya, intinya anjlok lah, ini ketarik, otomatis bakal putus. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya. Siapa tahu kawan-kawan mengalami hal yang serupa dengan motor ini, dan kawan-kawan bisa melakukan sendiri dengan langkah-langkah tadi yang saya terapkan. Semoga kawan-kawan tidak kesulitan dengan adanya penjelasan dari saya, dan maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.